Fauzi Maulana Alam, nomor NIM belakang 01 T-2021K. Penerapan regular expression untuk filtrasi spam email. Pendahuluan email atau elektronik mail atau surat elektronik adalah salah satu cara untuk mengirim dan menerima pesan melalui internet. Keuntungan dari email adalah kecepatan dalam mengirim pesan dan mampu mengirim pesan ke banyak penerima sekaligus. Email spam merujuk pada pesan email yang tidak diminta dan tidak diinginkan yang dikirim secara massal kepada sejumlah besar penerima. Email spam umumnya dikirim untuk tujuan komersial seperti promosi produk, layanan, atau skema penipuan. Email spam seringkali berisi informasi yang menyesatkan atau menipu, klaim palsu, atau upaya untuk memancing penerima agar melakukan tindakan tertentu. Mereka juga dapat mengandungkan lampiran atau tautan berbahaya yang dapat menyebabkan infeksi malware atau upaya phishing. Spam email adalah jenis email yang tidak diinginkan yang dikirimkan secara massal kepada sejumlah besar pengguna. Pentingnya filter spam yaitu mengurangi gangguan spam email yang sering kali mengisi kotak masuk dengan pesan yang tidak relevan hingga membuang waktu pengguna, dan keamanan privasi, perlindungan dari penipuan karena banyak spam yang email yang mencoba menipu pengguna dengan mencoba berbagai hal negatif. Lalu ada pengelolaan kapasitas penyimpanan. Spam email dapat membebani kapasitas penyimpanan email, terutama jika pengguna menyimpan email dalam waktu yang cukup lama. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu ada regular expression, naive Bayes, dan natural language. Berikut diagram alur filter dari spam email. Input spam email. Langkah pertama yaitu email itu akan dimasukkan ke dalam algoritma filterisasi. Email ini bisa berupa email yang baru saja diterima atau email yang sudah ada dalam kotak masuk. Lalu email tersebut kemudian melalui proses pre-processing seperti menghapus karakter khusus, mengubah teks menjadi huruf kecil, dan menghilangkan kata-kata umum. Selanjutnya, teks yang relevan diekstraksi dari email seperti subjek, pengirim, dan konten. Lalu pada feature extraction, fitur-fitur relevan yang diekstraksi sebelumnya dapat mencakup kata-kata kunci, frekuensi kata, panjang email, dan atribut lain yang dapat digunakan untuk membedakan antara spam dan email yang sah atau bukan email yang bukan spam. Lalu spam detection, pada tahap ini email akan dimasukkan ke dalam algoritma yang mengidentifikasi apakah email tersebut merupakan spam atau bukan. Lalu naive Bayes merupakan salah satu metode machine learning yang dapat digunakan untuk mendeteksi spam tersebut. Lalu langkah berikutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi email kemudian diklasifikasikan berdasarkan hasil deteksi spam. Mereka dapat diberi label sebagai spam atau non-spam atau HAM berdasarkan hasil dari langkah sebelumnya. Lalu filter email merupakan hasil dari klasifikasi yang email tersebut dinyatakan sebagai spam dapat disaring dan dipindahkan ke folder spam atau dihapus dari kotak masuk, sementara email yang dinyatakan sebagai non-spam tetap ada dalam kotak masuk pengguna. Implementasi program. Setelah ini saya akan mengimplementasikan program filtrasi email, spam email. Ya, berikut merupakan program yang telah saya buat. Pertama-tama import library dulu. Di sini saya ada NumPy, Pandas untuk membaca file CSV dataset saya. Lalu ada naive Bayes merupakan Gaussian, yaitu untuk membentuk model.
lalu train test split count vectorizer, yaitu untuk mengenerate vektor matrix dari kata di email. Lalu RE itu library regex, lalu NLTK atau Natural Language Toolkit. Lalu pertama-tama mari kita baca datasetnya dulu. Sebelum itu mari kita run ini yang atas ini. Apakah ini bisa? Ya, telah terbaca dari OS worknya ini. Lalu kita read datasetnya, lalu menampilkan data satu headnya. Setelah berhasil, ini merupakan head datanya, lalu data 2. Nah, kita lihat juga, lalu yang data 3. Ya, berikut melakukan hasil running dari untuk mendapatkan nilai head, nilai awalnya, contoh-contohnya. Lalu pada langkah berikutnya kita melakukan data cleaning. Jika kita lihat dari datasetnya ini, ada banyak kolom yang perlu dibersihkan, seperti ada ini unnamed, terus dan lainnya. Kita bersihkan dulu menggunakan drop, lalu in place true axis 1. Kita run sambil melihat data headnya. Ikut perbedaannya, kita cuman mengambil dari kolom body dan label saja ya. Untuk yang unnamed ini sudah kita hapus. Setelah itu kita gabungkan semua dataset ini, data 1, 2, 3, kita concatekan menggunakan fungsi yang ada di Panda. Berikut sudah kita gabungkan. Lalu setelah itu kita coba cek apakah ada nilai yang hilang. Jika terdapat nilai yang hilang, berikut ini ada perbedaan nilai. Untuk label ada kelebihan 1 poin. Maka dari itu kita menyamakannya menggunakan fungsi drop not, lalu in place true, lalu kita data info lagi. Sekarang sudah sama ya. Baik, lalu untuk membersihkan pembersihan lanjut menggunakan regex, berikut kita ini rs sub filtrasi regex, lalu kita coba mengambil nilai salah satu nilainya. Simbol lain dan hanya menampilkan huruf dan angka saja. Oke. Nah, berikut perbedaannya ini ya. Tanda kurungnya sudah tidak ada dan tanda titik 2 dan lain sebagainya sudah. Lalu kita lowercase kan semuanya. Oke. Lalu di sini kita split, membagi ke dalam bentuk list tiap kata menggunakan LTK dengan word tokenize.
Oke, di sini terdapat error. Sebentar, saya fix dulu. Ya, ini sudah fix errornya. Rupanya perlu tambahan LTK download PANKT, lalu baru bisa kita mengeksekusi sel ini. Dan berikut hasilnya, ada save up dan seterusnya. Lalu setelah itu kita pada sel ini kita lematisasi dari setiap kata sebelumnya yang kita lakukan separate word, memisahkan setiap kata dalam list. Kita lematisasi. Bentar, ada error lagi. Ini perlu download lagi yang LTK natural language-nya, yaitu menurut WordNet. Saatnya kita tunggu lematisasinya. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke filter stop words. Maksudnya ini memfilterisasi kata-kata seperti ada tambahan n, in, itu. Jadi kita menghapus itu, kita filter itu. Kita run saja. Dapat error lagi, kurang download ini. Kita butuh download lagi LTK-nya. Oke, sudah selesai. Lalu kita run coba. Oke, sudah selesai. Ini berikut hasilnya. Lalu kita without stopwatch kita implementasikan itu. Eksekusinya sudah selesai. Berikut print dari hasil dari iterasi sebelumnya. Lalu kita transform word to vector, jadi mengubah kata menjadi vektor, karena pada saat melakukan pelatihan menggunakan naive Bayes sebelumnya kita jelaskan di Power PPT, kita mengubah kata-kata dari teks email tersebut menjadi vektor. Nah, kita coba kita print. Nah, berikut hasilnya. Setelah itu kita pada data tabel kita bentuk array, kita simpan ke variabel y, lalu kita split test split ini, yaitu membagi tes dan train saat pemelatihan model. Jadi di sini test size-nya saya 0,2 dengan random state-nya 42. Dan kita print xtrain set-nya berapa. Berikut ada sekitaran 14.920 dan 20.000. Lalu fit the model, kita lakukan pelatihan di sini pada sel ini menggunakan Gaussian, naive Bayes Gaussian.
lalu kita ambil juga skornya. Sini proses pelatihannya cukup sebentar dan kita mendapatkan hasil skor yang cukup bagus. Ini mendapatkan 81, sekitar 82% ini. Lalu kita plot menggunakan heatmap, yaitu untuk melihat rasio antara email tersebut spam atau bukan. Yaitu kita sini kita prediksi ypred, lalu predict menggunakan xtest, lalu confusion matrix, prediksi dengan yang benar, y true, yaitu y test, lalu saber untuk menampilkan heatmapnya. Kita eksekusi saja langsung. Nah, berikut hasilnya. Berikut hasil perbandingan dari email tersebut spam atau bukan. Ya, sekian itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.